Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat First Indonesian Seventh-day Adventist Church atau FISDAK di New Jersey. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung, ini dari Indonesia pagi hari saat ini, dari California, dari Washington State yang dapat saya lihat, dan dari mana saja yang telah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat FISDAK. Kita bersyukur kita memiliki kesempatan yang indah Tuhan masih berikan untuk kita kembali mendalami atau mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, yang juga akan kita ada tambahan mungkin di akhir bacaan pelajaran sekolah Sabat kita. Kita akan mengikuti satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Om Pendeta Rain Kesaulia, dan sesudah itu kita akan masuk pada pelajaran kita pada saat ini. Silakan, Dek. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb, Lord, for my sake. Teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Give me the strength to do everything that I have to do. Yes, there is gone, sweet Jesus. Tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Di suatu waktu di Bukit Golgota, puncak sengsara, puncak derita yang kau alami. Dosa terhapus, dosa tertebus. Demi aku, demi semua di saat itu. Di setiap saat, oh Yesus, dengarlah ratapanku. Kuatkan aku dan pimpinlah di setiap waktu. Hari pun lalu, oh Yesus, mungkin esok bukan milikku. Tuhan tolong, Tuhan pimpin di setiap waktu. Ay di nalilung, au di ngoluki, hola narta, na di rohaki, dukon tarak tukau, di ngoluki.
Kita bersyukur atas lagu yang begitu indah, sangat indah yang telah dibawakan oleh anak-anak muda kita Nia Tobing dan Sola Fide Catherine ya. Kita bersyukur atas lagu pujian tersebut One Day at a Time. Ya, terima kasih. Baik, Om Rain, silakan. Ya. Kita satu dalam doa. Ya Allah ya Tuhan kami, Bapa yang agung dan mulia, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini yang Tuhan bagikan bagi kami untuk mempelajari firman-Mu, di mana kesempatan ini akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya, dan atas tuntunan Roh Kudus, kami semua akan dikuatkan. Begitu juga Pendeta Stephen yang akan membawakan pekabaran ini, Tuhan juga urapi dengan Roh Kudus, sehingga roh yang sama akan menguatkan kami semua, merubah akan tabiat dan tindak tanduk kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan karakter dari Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati akan seluruh peralatan yang ada. Memberkati juga semua kami yang sudah hadir di Amerika sini, di Indonesia, Malaysia, bahkan sampai di Eropa. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami dengan begitu limpah, sehingga Engkau mau supaya kami belajar daripada pekabaran-Mu ini, dan selalu setia padamu. Terima kasih Tuhan sudah dengar dan jawab doa kami. Begitu juga Tuhan sudah mengampuni kami. Kehendak Tuhan yang jadi, kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om Pendeta Rain. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita ya. Saya akan membagikan pada saat ini pelajaran kita memasuki satu pelajaran yang baru ya. Kita memasuki satu pelajaran yang baru dan pelajaran ke-12 tinggal 2 minggu ini pelajaran 12 dan habis itu ada satu lagi pelajaran yang kita akan pelajari. Dan pelajaran ke-12 ini judulnya adalah sepanjang minggu ini kita akan mempelajari tentang kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru dengan ayat tema kita Matius 4 ayatnya yang keempat, sana dikatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi itulah kita jadi sepanjang minggu ini kita akan mempelajari judul-judul yang sangat menarik ya. Kita akan pelajari judul yang sangat menarik, misalnya pada hari Minggu ini, waktu Amerika, masih hari Minggu ya, kita membahas tentang ada tertulis, apa yang Yesus katakan ya, dalam ayat inti kita, Matius 4 ayat 4, ada tertulis, besok kita akan membahas mengangkat muka, Selasa terkutuk di sebuah pohon, seorang nabi seperti engkau ini, dan hal yang menakutkan. Jadi semuanya itu adalah kisah-kisah dan pernyataan yang kita bisa lihat, yang tertulis di dalam apa ya, yang tertulis di dalam Perjanjian Baru, tetapi sesungguhnya itu merujuk kepada kitab Ulangan, ya, merujuk kepada kitab Ulangan. Baik, mari kita langsung saja. It is written, ada tertulis. Ya, bacalah Matius 4 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Yesus memberikan respons kepada pencobaan setan di padang belantara dan sehubungan dengan respons ini. Apa pelajaran penting di sini bagi kita? Ya, Matius 4 ayat 11 1 sampai 11 katakan maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, sebelum saya lanjut mungkin Anda bertanya, "Loh, pendeta, kok ini roh bukannya kita harus apa ya? Kita harusnya doa kita saja jangan dibawa ke pencobaan gitu ya, dalam pencobaan ya." Nah, mau tidak mau kita hadapi selalu pencobaan. Kita selalu hadapi pencobaan dan kalau kita lihat dalam kisah Ayub kita akan dapati bahwa pencobaan Ayub itu bukan dibuat oleh Tuhan. Tuhan tidak mencobai ya. Tapi itu adalah satu hal yang setan telah buat, tetapi Tuhan dapat izinkan. Dan penulis-penulis Alkitab seringkali pada saat mereka menulis Alkitab, mereka memberikan mereka pada saat apapun yang terjadi dalam Alkitab itu, mereka mengakui kebesaran Allah dengan mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan izin kepada setan dan kreditnya semua itu Tuhan yang Tuhan akan diberikan semuanya kredit itu pada Tuhan. Kenapa? Karena dari akhir kisah Ayub kita lihat Ayub menjadi orang yang lebih baik. Dengan kata lain, tetap saja orang katakan kredit itu dapat apa? Diberikan kepada Allah. Walaupun yang mencobai Ayub itu bukan
Allah, tapi siapa ya? Tapi setan. Nah, jadi kredit selalu diberikan kepada Tuhan. Tidak heran misalnya Mazmur 37 ayat 23 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi setiap langkah kita, dan setiap langkah kita, di mana saja kita pergi dunia ini, seperti saya katakan tadi, ketemu dengan pencobaan. Ya, kita selalu ketemu dengan pencobaan. Jadi poinnya adalah, janganlah kita dibawa masuk ke dalam pencobaan. Jadi kita bisa berhadapan dengan pencobaan, tapi jangan sampai kita masuk ke dalam apa? Dalam pencobaan. Itulah yang harus dijauhkan dari kehidupan kita. Jadi Yesus dibawa menghadapi pencobaan, ya, menghadapi pencobaan, tapi bukan dia masuk ke dalam apa? Pencobaan dengan kata lain. Ya. Dari Tuhan dapat di sini dapat kita lihat, kita dapat terima kenapa Roh mengizinkan di padang gurun, mengizinkan dengan kata lain, diizinkan oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam seperti Musa, ya 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus lapar. Lalu datanglah si pencoba itu tuh setan dan berkata padanya, jika. Nah, kenapa saya tekankan kata jika? Karena saudara dan saya kita akan nanti sebentar mempelajari tentang apa ya? Tentang jika tersebut. Kenapa ini menjadi sesuatu hal yang apa ya? Yang dinyatakan oleh setan. Bukankah setan tahu Yesusnya anak Allah, tapi kenapa dia harus pakai kata jika? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam keadaan lapar, dia perlu makanan, tapi tetap di atas rasa laparnya itu dia membutuhkan apa? Dia menyatakan kebesaran prioritas firman Allah tersebut. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tersantuk kepada batu, ya, kepada batu. Lalu kemudian ayatnya berikutnya ya, kepada batu. Ya, lalu berikutnya, oke. Saya lihat ada sedikit gangguan ya, saya tidak bisa. Ya, oke. Mungkin ya maksudnya apa yang tertulis seperti tidak bergerak ya. Mungkin kita akan, saya mohon maaf, ada ya. Terima kasih Saudara Elisa sedang membantu saya untuk ya. Oke. Ya. Oke, ayat 7. Terima kasih Saudara Elisa sudah membantu kita ya. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya. Ini ketiga kali. Nah, kenapa ketiga kali dia tidak lagi katakan jika engkau anak Allah? Mungkin dia sudah tahu ya, dia sudah tidak bisa lagi menyatakan, mungkin kalau 3 kali, wah dia bisa parah keadaannya. Ada yang katakan seperti itu ya, komentator Alkitab ya. Dia akan terkutuk betul-betul kalau sampai 3 kali dia masih mempertanyakan jika engkau anak Allah ya. Tapi pada kali ketiga iblis tidak lagi mempertanya, tapi dia membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus tidak berargumen dengan setan. Dia tidak juga dia berdebat dengan setan. Dia mengutip secara sederhana kitab suci karena sebagai firman Allah, kitab suci itu adalah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Daripada mau berargumentasi, daripada mau berfilsafat dengan setan, well, firman Tuhan itu lebih apa? Straight to the point, langsung saja ya, firman hidup kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dan di dalam setiap kasus, firman yang dikutipnya itu berasal dari kitab apa? Berasal dari kitab Ulangan. Betapa menariknya bahwa Yesus di padang gurun memilih untuk mengutip ayat-ayat yang diberikan kepada bangsa Israel di padang gurun juga. Di padang gurun juga. Pada pencobaan pertama, Yesus merujuk pada Ulangan 8 ayat 3. Musa sudah menceritakan kepada bangsa Israel kuno bagaimana Tuhan sudah menyediakan kebutuhan bagi mereka selama bertahun-tahun di padang gurun, termasuk memberikan mana, dan ini semua adalah bagian dari sebuah proses pemurnian.
Karena Tuhan sedang berusaha untuk mengajarkan kepada mereka pelajaran-pelajaran rohani. Dan di antara pelajaran-pelajaran rohani itu, dia mengatakan bahwa apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, Allah sudah memberikan kepada kita semua, kepada Anda dan saya, makanan badani, tetapi Allah juga memberikan kepada kita, Anda dan saya, makanan rohani. Anda atau kita tidak hanya mengambil makanan yang pertama tanpa kita tidak bisa hanya mengambil makanan yang pertama. Makanan badan kita ambil, kita terima tanpa mengambil makanan yang kedua. Ya, setan tawarkan makanan yang pertama, tapi Yesus makanan kedua itu harus apa ya? Harus bersama-sama. Yesus menggunakan gambaran dari roti sebagai sebuah transisi ke kitab Ulangan dan untuk menegur setan dan juga keraguan yang setan coba tanamkan ke dalam pikiran Yesus. Ingat ada kata keraguan, ya, kata keraguan. Kita akan lihat sebentar ya. Dalam pencobaan yang kedua, Yesus juga mengutip dari Ulangan 6 ayat 16, di mana dalam ayat ini Musa sedang menunjukkan kembali kepada umat Israel tentang peristiwa pemberontakan di Masa dan Meriba, ya, kita sering dengar ya. Di Masa itu lihat Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 dengan mengatakan engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu sebagaimana engkau mencobai Dia di Masa. Nah, mencoba dia di Masa. Nah, kata mencobai bisa berarti menggoda atau mengetes ya. Tuhan telah menunjukkan kepada mereka berulang-ulang kuasa dan kemauannya untuk memberikan persediaan yang diperlukan bagi mereka. Namun ketika datang masalah, mereka berteriak apa? Itu mereka menggoda atau mengetes, mencoba Tuhan dengan katakan apa? Apakah Tuhan berada di antara kita atau tidak? Bayangkan mereka berkata seperti itu. Saat di depan mereka ada tiang awan atau tiang api. Ya. Tapi itulah mereka, itulah kita juga umat manusia. Kita sudah lihat Tuhan, keberadaan Tuhan. Tapi kita bilang, di mana Tuhan ya? Di mana Tuhan? Dan dari cerita inilah Yesus mengambil firman Allah untuk menegur iblis, Dalam pencobaan yang ketiga, kali ini iblis mencoba untuk membuat Yesus bersujud dan menyembahnya. Ya, mungkin juga dia tidak katakan jika engkau anak Allah, karena dia ingin tekankan, oh kamu ini dengan kata lain setan ingin bilang, oh kamu ini pasti bukan anak Allah. Tapi kalau kamu mau sujud supaya kamu nggak perlu susah-susah payah lagi dengan kata lain ya. Kali ini setan mungkin tidak mau Yesus diingatkan dia sebagai anak Allah supaya pencobaan itu dapat betul-betul dijalankan oleh setan. Tetapi dia sekarang apa? Tanpa bilang Yesus anak Allah, dia minta Yesus untuk bersujud menyembahnya. Sungguh satu pernyataan yang terbuka dan menyolok yang menyatakan siapa dia dan apa yang dia sangat inginkan. Gantinya berdebat, Yesus menegur iblis dan sekali lagi merujuk kepada firman Allah yaitu kitab Ulangan, di mana peristiwa yang diambil adalah ketika Tuhan sedang mengamarkan umatnya tentang apa yang terjadi jika mereka jatuh dan menyembah Allah-Allah lain. Ulangan 6 ayat 13 katakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia sajalah, kepada Dia haruslah engkau beribadah, sujud, menyembah, dengan kata lain ya. Yang berarti hanya Dia, hanya Allah, dan Allah saja. Dan Allah saja. Bagaimana kita bisa belajar dalam kehidupan kita kuasa yang lebih dari membaca firman Allah, supaya kita lebih semakin penuh merefleksikan karakter Yesus dan sama seperti Dia menolak pencobaan setan. Saya ingat waktu ada pertanyaan dari saudara-saudari sekalian ya di acara ibadah kita beberapa waktu yang lalu, kenapa umat-umat yang benar ini seringkali apa ya dicobai? Dan Bapak Simatupang memberikan jawaban yang langsung. Dia katakan ya karena yang dicobai itu adalah mereka yang di luar daripada gengnya Allah. Kalau di dalam gengnya Allah dia nggak usah paksa lagi ya, dia nggak usah usahakan lagi. Ya betul saja. Ada satu kutipan dari Fulton Sheen yang katakan Satan always tempt the pure. Setan selalu mencobai orang-orang yang murni hatinya atau orang yang benar. Kenapa? Karena yang lainnya itu sudah menjadi miliknya. Yang digoda itu adalah orang-orang yang bukan miliknya, ya bukan milik atau bukan seperti Bapak Simatupang katakan bukan di dalam geng Tuhan. Tapi inilah pencobaan yang setan selalu apa? Setan selalu buat untuk mencoba untuk mengganggu saudara dan saya. Ya, apa yang dia buat? Dia memiliki satu metode yang sangat hebat menimbulkan keraguan-raguan. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, kenapa? Ya,
Kenapa dia katakan jika engkau anak Allah 2 kali? Kenapa jika? Karena setelah Yesus dibaptis, setelah baptisan Yesus, identitas Yesus telah dituguhkan oleh Bapa. Matius 3:17 katakan apa? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Jadi identitas Yesus itu sudah Allah nyatakan sebelum Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, sebelum Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, Yesus terlebih dahulu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air, lalu kemudian ada suara dari surga yang berkata apa? Suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Sudah betul-betul apa? Pakem, sudah betul-betul dinyatakan pasti Yesus itu anak Allah. Allah berkenan kepadanya. Tetapi di padang gurun, pencoba itu datang. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Setan selalu mencoba untuk mengganggu saudara dan saya. Apa betul saya ini umat Tuhan? Ya? Apa betul saya bisa masuk dalam kerajaan surga? Apa betul Allah mengasihi saya? Apa betul Allah ada di samping saya? Setan katakan, jika kamu anak Allah, kenapa kamu begini? Jika kamu anak Allah, kenapa kamu lapar? Jika kamu anak Allah, kenapa kamu kena COVID? Jika kamu anak Allah, jika kamu umat Tuhan, ya dengan kata anak Allah atau anak-anak Allah atau umat Tuhan, kenapa kamu begini dan begitu? Itu yang selalu apa? Selalu setan apa? Coba untuk membuat keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan ini itu adalah satu alat yang paling ampuh untuk membuat orang tidak percaya, menimbulkan keraguan supaya kita tidak percaya, ya. Jadi segala usaha-usaha di dunia, saya bisa membuat hal yang benar, ya. Saya bisa artinya 1 tambah 1 mestinya 2, tapi orang bisa katakan, apa betul? Kamu aja mungkin pikir 1 tambah 1 2, tapi ada orang yang bisa melihat 1 tambah 1 bisa menjadi 3. Jadi karena pada saat dibuat keraguan-raguan seperti itu, maka orang apa? Mulai apa? Tidak percaya. Orang tidak percaya. Jadi inilah yang setan selalu lakukan. Setan selalu membuat pertanyaan, apa betul? Apa betul ini hal yang harus kita buat? Apa betul kamu anak Allah? Padahal itu bukan lagi tanda tanya yang setan buat. Allah sudah tetapkan itu 1 titik. Allah sudah menaruh period. Tapi setan seringkali membuat apa? Membuat tanda tanya. Nah, cukup menarik. Yesus sudah dikatakan waktu saat dia setelah baptisan dia bahwa dia adalah anak Allah dan kepadanya Allah berkenan. Ini sangat signifikan 2 kata ini, ya. Anak yang Allah kepadanya Allah apa, ya? Berkenan. Apa signifikasi? Pertanyaannya, apa yang membuat Yesus menjadi anak Allah yang berkenan kepada Allah Bapa, ya? Kenapa? Kenapa, ya? Kalau kita lihat Perjanjian Lama membahas tentang apa? Anakku. Akulah, Mazmur 2 ayat 6 sampai 7. Itu nubuatan mengenai Yesus tertulis juga bukan hanya kitab Yesaya, tapi kitab Mazmur 2 ayat 6 sampai 7 juga merupakan satu nubuatan tentang Yesus yang mengatakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi ada nubuatan tentang anak Allah tersebut. Nah, kemudian kita lihat bagaimana anak Allah ini dapat menjadi berkenan. Ya, kenapa pada saat Yesus dibaptis dia dikatakan inilah anakku, kepadanya aku apa? Berkenan. Kenapa? Karena anak Allah ini, raja tersebut akan menjadi berkenan pada saat apa? Yesaya, nubuatan yang tentang Yesus yang dapat kita baca dalam Yesaya 42 ayat 1 katakan, lihat itu. Tadinya Mazmur bicara tentang rajaku, anakku. Tapi sekarang Yesaya 42 membahas bukan lagi Yesus sebagai raja, tetapi sebagai hamba yang harus menderita. Kita bisa melihat bagaimana Yesaya membahas tentang Yesus, hamba yang menderita, the suffering servant. Kalau kita membaca, ya, hamba yang menderita itu satu tema tentang nubuatan Yesus itu adalah hamba yang menderita. Kenapa dia harus menderita? Karena dia akan menanggung isi dosa umat-umat manusia. Dia harus menderita, dia harus dicerca, dihina, dan lain sebagainya. Dan mati bagi kita. Jadi inilah, lihat itu dikatakan, hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan.
Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kenapa? Kenapa Raja Sion, anak Allah menjadi berkenan? Anak Allah, Raja Sion menjadi berkenan karena anak tersebut turun menjadi hamba. Ya. Jadi identitas Yesus itu adalah misinya. Anak Allah, dia berkenan. Kenapa? Karena dia menjadi hamba. Inilah anak yang kasih padanya, aku berkenan dia akan datang, karena dia akan mengapa? Menjadi apa? Juru selamat bagi umat manusia. Ya, jadi saudara-saudari, kalau kita seringkali bagaimana supaya saudara dan saya dapat berkenan kepada Tuhan? Adakah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Adakah kita menjadi hamba-hamba Tuhan? Kalau itu yang terjadi, maka inilah Yesus, seperti Yesus dapat dikatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku apa? Berkenan. Ya, yang menjadi hamba. Tapi coba kita lihat setan, waduh, yang setan tawarkan bukannya Yesus yang akan menjadi hamba tersebut, tapi supaya apa? Yesus dia tawarkan, kamu kalau kamu betul-betul anak Allah, tunjukkan kuat kuasamu, tunjukkan kebesaranmu, bukan kehambaanmu. Ya, jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Setan ingin menggoda, karena setan tahu mungkin Yesus kalau menjadi manusia, mana ada manusia yang dengan kata lain dibagi mata, tidak tertarik untuk ditawarkan satu posisi yang lebih hebat, ya, satu kuasa yang lebih hebat, kemampuan yang lebih besar. Manusia kan ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi mudah-mudahan anak Allah ini ingin juga mendapatkan seperti manusia-manusia lainnya yang lahir dalam dunia ini, menerima tawaran-tawaran setan ya untuk menjadi besar, lebih besar daripada orang lain. Dan mungkin bukan sebelum menjadi besar, target serangan setan ya. Target serangan setan itu adalah apa? Kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Kalau kamu anak Allah, kalau kamu umat Tuhan, buktikan. Buktikan kamu umat Tuhan. Adakah kebutuhan-kebutuhan mendasarmu itu apa? Dipenuhi oleh Tuhan. Ya, dipenuhi oleh Tuhan. Jadi mari kita lihat ya. Ada 3 target daripada pencobaan setan. Yang pertama, target itu apa ya? Kebutuhan mendasar daripada kita umat-umat manusia yang mungkin seperti Yesus 40 hari kelaparan dia saat itu ya. Dan inilah kebutuhan mendasar Yesus ya. Physical need, dia lemah, sangat lemah. Yesus katakan sangat lemah ya. Sangat lemah. Tapi dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi apa? Roti. Jika engkau umat-umat Tuhan yang sejati, mana Tuhanmu? Jika engkau umat-umat Tuhan, ya mana apa? Mana Tuhanmu yang akan membantu engkau? Ya, kamu bisa buat sendiri kan? Kamu bisa buat overtime kerja hari Sabat dan lain sebagainya. Itu kebutuhan mendasarmu. Engkau dapat apa? Lakukan sendiri. Enggak perlu untuk disebut sebagai umat Tuhan. Kerja sendiri saja itu sudah apa? Bisa memenuhi kebutuhan mendasarmu. Ya. Mendasarmu. Jadi inilah setan selalu mencoba untuk hantam kita pada saat kita apa? Weak spot. Mungkin saat kita tidak ada kerjaan di Amerika ini ya, mungkin saat kita tidak memiliki status keimigrasian, setan akan apa? Mempertanyakan, anak Tuhan kok nggak punya status imigrasi? Anak Tuhan kok nggak punya kerjaan yang benar? Bikin saja sendiri, bikin ini dan lain sebagainya. Usahakan sendiri. Maka engkau akan memenuhi kebutuhan mendasarmu. Itulah weak spot. Kelemahan yang kita seringkali dihajar oleh setan. Yang kedua, kalau setan dalam pencobaannya itu selalu mencoba untuk apa ya? Mencobai kekuatan besar yang Yesus miliki. Yesus kan disembah-sembah malaikat ya untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa enggak menggunakan kekuatan tersebut? Kenapa tidak menggunakan kekuatan tersebut? Jadi orang seringkali mengajak ya, kita seringkali mendengar orang-orang dunia menantang, kamu pendeta Advent, kamu orang umat Tuhan, kamu orang-orang yang percaya, kalau kamu betul-betul percaya, coba saat ini, coba buat ini mujizat. Ya, buat ini mujizat. Kalau itu betul-betul mujizat, saya akan percaya. Saya akan percaya. Diingin supaya kita dapat menunjukkan kekuatan terbesar yang mungkin dapat kita miliki, minta dari Tuhan. Coba buat seperti Nabi Elia, turunkan api dari langit. Jadi manusia seringkali mencoba, setan yang melalui manusia, mencoba untuk apa? Mengajak kita melihat
Kalau ada kekuatan-kekuatan terbesar yang bisa membuktikan saudara dan saya itu sebagai umat Tuhan. Dan seperti Yesus, dia tantang itu, dia target itu target setan. Membawanya ke kota suci, menempatkan dia di hubungan bait Allah, berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Kuat, kamu kan punya kekuatan besar, dan mereka akan apa? Ya, kamu akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada apa? Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Ulangan 8 ayat 3, Mazmur maksud saya, Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 itu yang membahas tentang malaikat-malaikat itu ya. Jadi di sinilah ya, bagaimana ya pada saat Yesus berada di dalam apa? Keadaan yang lemah ya. Dia tawarkan, kamu nggak harus begini, kamu bisa jadi bos. Kamu menjadi bos ya. Itulah tawaran-tawaran untuk menunjukkan kekuatan. Jadi setan seringkali mengajak kita semua, kamu memiliki kekuatan, kamu lebih daripada orang lain, kamu mungkin memiliki harta, kamu memiliki posisi yang orang lain tidak punya. Orang akan datang, pergunakan kekuatan tersebut. Ya, pergunakan kamu mempunyai status imigrasi, kalau ada orang macam-macam terhadap kamu lalu mereka tidak punya status imigrasi, lapor saja mereka. Gunakan kekuatanmu tersebut. Itulah yang selalu apa ya? Setan ingin ya, supaya apa? Ego kita, sombongan itu dapat keluar dari dalam diri kita karena kita memiliki hal yang lebih daripada apa yang orang lain miliki. Target ketiga yang setan telah gunakan terhadap Yesus dalam pencobaan ketiga, dia mencoba pengharapan, ya, mencoba ambisi, pengharapan yang mungkin seluruh umat manusia miliki, life ambition and mission, pengharapan terbesar ya. Ini kan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah apa ya? Pengarah apa itu yang akan menjadi misi ya, ambisi yang seharusnya Yesus apa ya? Yang akan Yesus capai untuk menyelamatkan umat manusia, untuk membawa mereka. Tapi dan inilah setan katakan apa? Kemudian iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Ya, jika engkau menyembah kepadaku. Jadi inilah ya, seringkali kita umat manusia, kita ingin memiliki hal yang seakan-akan positif. Kita memiliki hal-hal yang seperti positif, ya, seperti hal-hal yang baik untuk kita lakukan, tapi seringkali kita dapat menerima tawaran-tawaran setan yang mana cara untuk mencapai goal tersebut, cara untuk mencapai tujuan yang positif tersebut dapat kita lakukan dengan cara-cara apa ya? Cara-cara yang salah. Ya, ada good end, tetapi kita coba jalankan dengan cara atau the means yang salah. Hati-hati. The end does not justify the means. Yesus memiliki tujuan yang bagus untuk menyelamatkan umat manusia, menjadikan umat manusia itu menjadi umat-umatnya. Tapi setan sekarang tawarkan dengan jalan yang salah, dengan means yang salah. Ya, dengan cara apa? Menyembah apa? Menyembah dia. Dan ini tidak apa ya? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setan akan selalu berusaha. Tapi mari kita lihat jawaban-jawaban Yesus selalu apa? Ada tertulis. Kenapa? Karena kebutuhan mendasar kita, kekuatan terbesar, dan bahkan ambisi terbesar yang dapat kita miliki dalam dunia ini, semuanya itu harus berada di bawah firman Tuhan. Ada tertulis. Adakah tujuan ambisi tersebut itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya, ada sesuai dengan firman Tuhan. Ada di zaman Perang Dunia Kedua ya. Zaman Perang Dunia Kedua banyak orang-orang banyak, boleh dikatakan banyak ya, banyak pendeta-pendeta Kristen yang memberikan support kepada Hitler di Jerman. Kenapa? Karena mereka pikir inilah salah satu usaha agar supaya Hitler dapat memberikan apa? Sokongan kepada gereja yang ada di Jerman pada saat itu. Apa yang terjadi? Ya, mereka tutup mata terhadap apa yang Hitler lakukan terhadap umat-umat Yahudi pada saat itu. Tapi mari kita lihat bahwa the end does not justify the means. Segala sesuatunya harus berdasarkan apa tertulis ya.
Ada tertulis, manusia bukan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, firman Allah berada di atas kebutuhan emosional dan fisikal. Kebutuhan tubuh jasmani atau badani daripada Yesus. Firman Allah adalah prioritas utama daripada Yesus, ya. Prioritas utama ya daripada Yesus, ya. Nah, siapa yang selalu, apakah ada umat-umat lainnya yang dapat kita lihat yang berkata seperti ada tertulis atau melihat bahwa perintah Tuhan itu berada di atas kebutuhan hidup kita. Perintah Tuhan itu berada di atas kekuatan ataupun ambisi kita. Ada mungkin contoh lain, kita bisa lihat bagaimana itu dilakukan oleh Ayub, ya. Dikatakan perintah dari bibirnya. Perintah dari firman Tuhan itu apa? Tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ya, ajakan bagi kita semua tentunya, mari kita apa? Menjadi seperti Yesus, ya, anak Allah. Tapi kalau kita pikir, wah, Yesus kan apa ya, anak Allah. Tapi bagaimana dengan umat manusia yang hampir sama seperti kita? Walaupun Yesus sebenarnya sama seperti kita, ya. Tapi kalau Anda ingin melihat contoh lain daripada umat-umat manusia yang menghidupkan firman Tuhan lebih daripada hal-hal lainnya, maka Anda dapat melihat itu dari Ayub, ya. Ayub yang katakan perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi secara praktikal, ya. Secara praktikal, apa yang dapat kita lakukan sehubungan dengan firman Tuhan tersebut, ya? Apa yang dapat kita lakukan supaya firman Tuhan itu dapat menjadi apa? Seperti Yesus kita dapat katakan ada tertulis. Ada tertulis. Ya, dan kenapa? Kenapa Ayub bisa berkata bahwa firman itu apa? Tidak kulanggar, tidak kulanggar. Ucapan itu ada dalam mulut, dalam ucapan firman Tuhan itu atau firman Tuhan itu ada di dalam sanubariku. Kenapa itu terjadi? Karena bagi Yesus dan bagi Ayub, firman Tuhan itu tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan itu adalah prioritas mereka. Dan bagaimana supaya secara praktikal saudara dan saya untuk dapat satu hal, ya, untuk melihat apakah firman Tuhan itu menjadi satu prioritas. Nah, pertanyaannya, kalau kita melihat prioritas kita, apa yang terjadi saat hal yang kita prioritaskan kita itu hilang? Jika saudara dan saya menyatakan bahwa, oh ya pendeta, firman Tuhan itu adalah prioritas saya. Oke, kita aminkan. Ya, puji Tuhan, ya. Mungkin kita dapat katakan, kita yang hadir pada saat ini, ya, mungkin saya dapat katakan Anda memprioritaskan firman Tuhan, ya, karena Anda bersama-sama ada berbakti. Tapi coba kita lihat, ya. Coba kita lihat kehidupan kita. Hal-hal yang kalau kita kehilangan benda tersebut, maka kita akan, bahasa Indonesianya, apa istilah orang Indonesianya, kelabakan. Kita akan pusing kalau benda-benda itu hilang. Ya, apa misalnya? Misalnya mungkin kunci rumah, atau kunci mobil, atau mungkin apa, ya? Mungkin handphone kita. Waduh, kalau sampai ini hilang, waduh, kita bisa kelabakan, ya. Kita bilang, aduh, bagaimana saya? Ya, kalau mau cellphone saya ini atau mobile phone saya ini hilang, bagaimana nanti saya di jalan? Apa yang terjadi kalau saya tabrakan? Apakah saya dapat menelpon polisi? Saya dapat telepon suami atau istri saya? Seringkali ini dapat selalu menjadi prioritas kita. Kenapa? Karena terus terang saya saja pribadi, kalau saya keluar rumah, maka saya harus pegang kantong saya untuk melihat apakah saya membawa dompet saya. Ya, kenapa? Bukan uang atau apa, bukan karena uangnya atau apa, tapi dalam dompet mungkin ada ID saya, ada atau SIM, ada kartu kredit dan hal lainnya. Jadi saya perlu untuk keluar ada SIM, kalau ada polisi tangkap, saya harus ada. Jadi dompet itu saya harus ada, saya harus cek. Lalu kedua, saya harus cek apakah saya memiliki mobile phone saya di dalam apa? Di dalam kantong saya. Ini jadi apa, ya? Menjadi salah satu prioritas kita. Nah, adakah hal yang sama dapat kita katakan pada saat kita bangun, waduh, mana firman Tuhan? Atau pada saat kita di dalam kehidupan kita satu hari dalam perjalanan kehidupan kita dalam satu hari, adakah kita, aduh, apakah saya sudah membaca firman Tuhan? Adakah saya sudah sudah mendengar firman Tuhan, membuka firman Tuhan? Nah, kalau kita merasa kehilangan sesuatu, dan sesuatu itu apa? Sesuatu itu tidak harus ada, itulah prioritas yang kita sudah kita sudah miliki di dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan saudara dan saya
kita akan sama merasa kehilangannya firman Tuhan tersebut seperti kita merasa kehilangan kalau mobile phone ini tidak ada di dalam kantong kita. Nah, itu poin pertama. Jadi berikutnya adalah bagaimana kita dapat menjadi seperti Ayub supaya itu selalu melekat. Supaya melekat tentu saja supaya itu dapat melekat, kita dapat menghafal firman Tuhan ya. Kita dapat menghafal firman Tuhan tersebut. Itu salah satu hal yang dapat kita lakukan. Seperti firman Tuhan juga dapat kita meditasikan. Jadi apa segala sesuatu yang segala sesuatu itu dapat menjadi apa? Kita meditasikan dalam kehidupan kita, ya kita hafal, kita meditasikan. Lalu kemudian apa lagi? Kita aplikasikan. Kita harus selalu dapat membuat aplikasi dari firman Tuhan tersebut ya. Seperti Yesus mengutip manusia bukan hidup dari apa ya? Manusia itu bukan hidup dari roti saja tapi melalui firman Tuhan. Yesus kutip itu dari mana? Yesus kutip tersebut dari kitab apa? Dari kitab Ulangan. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa Yesus mengaplikasikan kitab Ulangan tersebut yang Musa tunjukkan kepada orang Israel, tapi Yesus katakan, well, itu juga aku dapat aplikasikan kepada apa? Kepada diriku. Jadi poinnya adalah, adakah kita seperti Yesus juga mengaplikasikan firman Tuhan tersebut kepada diri kita supaya kita menjadi orang yang percaya ya, bukan hanya ayat-ayat mengajak umat manusia percaya itu jangan hanya kita pikir wah itu hanya untuk saudara ini atau saudari itu, tapi adakah kita mengaplikasikan firman tersebut kepada diri kita sendiri. Jika itu kita lakukan, maka di sini kita lihat Ayub 23 ayat 12 ini dapat menjadi bagian kita. Perintah dari bibirnya itu tidak apa? Perintah dari bibirnya itu tidak kulanggar. Dalam sanubariku kuhidupkan, dari sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ya, more. Bahasa Inggris Indonesia itu sangat sayangkan, hilang kalimat berikut ini ya. Bahasa aslinya, bahasa Inggris Ibrani memiliki sambungannya. Lebih dari apa? More than my necessary food. Lebih daripada makanan. Lebih daripada apa? Makanan yang aku butuhkan. Saya berdoa, kiranya kita menjadikan firman Tuhan itu bahkan lebih daripada makanan badani, ya, makanan badani yang kita butuhkan. Dengan demikian, kita dapat menghadapi pencobaan-pencobaan setan dengan berkata, it is written, ada tertulis. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, makasih masih bersama-sama dengan kami ya. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, saya persilakan. Saya dapat melihat yang dari chat. Mungkin ada saudara sekalian dari chat, orang tua kita. Mami, Om, silakan. Ada? Oke. Ya, Papi, silakan. Silakan. Yang Mami sudah terbiasa sekitar jam 3, antara 3 jam 4 sudah bangun baca-baca beberapa fatsal firman Tuhan. Dan benar sekali apa yang disampaikan tadi. Apabila kita aplikasikan itu, Papi Mami setelah membaca, sebelum berdoa, kita ingat kembali yang sudah dibaca itu. Setelah diingat kembali yang dibaca, kita dapat kekuatan, baru kita berdoa, minta supaya apa yang difirmankan Tuhan dapat berguna dalam diri kita. Baru kita kembali tidur sampai pagi. Dan ini benar-benar sangat menolong untuk menghilangkan masa tua kami ini. Yang masa tua itu? Pikun-pikun, hilang pikun-pikun. Dan membaca firman Tuhan. Oke, thank you. Terima kasih. Bagaimana Om Brain? Saya sangat setuju sekali dengan Papi tadi. Jadi kalau kita biasakan memberitakan firman, susah juga pikun, sebab kita kan tidak bisa salah baca ayat, iya kan? Ya, betul. Dituntun oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena kita mau orang pikun, tapi lebih banyak baca firman akan jarang pikun. Terima kasih Brother. Ya. Betul. Ya, baik. Ada lagi yang lainnya mungkin silakan. Silakan ada. Saya lihat tangan-tangan atau kesaksian bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan ya. Saya katakan tadi kita menghafal ya Mazmur 119 10 sampai 11 menyimpan ya dalam hatiku aku menyimpan ya.
Dikatakan ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kita bermeditasi, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu apa? Dikatakan, merenungkan Taurat itu siang dan malam ya. Nah, kata merenungkan ini cukup menarik ya, dari bahasa Ibraninya itu adalah hagah itu artinya gagal, artinya sedang apa? Melumat seperti binatang buas yang sedang makan makanan itu, apa, dikunyah makanan tersebut. Itulah arti meditasi di dalam Alkitab ya. Dan berikutnya kita membuat aplikasi pribadi. Terima kasih. Jadi kalau kita, seperti saya pernah bahas waktu lalu ya, salah satu, kalau kita sudah semakin tua, kita harus lebih exercise otak kita. Orang-orang dunia katakan, wah, kita harus main istilah isi crossword ya. Kata-kata itu yang kata-kata silang ya, teka-teki silang mungkin itu istilahnya. Tapi mungkin kita pada saat kita menggunakan pikiran kita ya, otak kita dengan untuk menghafal, bermeditasi, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan terus alert ya. Pikiran kita itu akan terus tidak seperti Papi tadi bilang itu, lupa begitu ya, tidak lupa, tidak pikun ya. Terima kasih ya. Baik, ada yang lainnya? Tante Sumaranda atau saya kira Tante mau bicara, silakan Tante. Sudah betul itu dia. Itu kita mendoakan tiap hari apa firman kita sudah baca supaya melekat di sini. Betul. Waktu-waktu itu menjadi senjata bagi kita. Jadi sudah betul Papi bilang tadi. Amin, puji Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapi segala cobaan? Tidak ada tertulis di sini. Tidak bisa toh. Kita tidak bisa. Ada tertulis, saya berdoa sama Tuhan melekatkan supaya apa yang saya baca itu betul melekat di sini, supaya itu menjadi senjata untuk saya, dibilang perlengkapan senjata Allah untuk menangkis iblis. Baik ya. Terima kasih Tante Smaranda. Baik, Ketua Tilar, silakan, sudah di-unmute. Belajar sekolah Sabat, paling penting belajar sekolah Sabat. Amin, betul. Paling penting itu. Terima kasih. Ya, silakan mungkin Ketua Tilar kalau sudah di-unmute. Ya, ada dua yang saya mau tanyakan. Yang pertama bukan pertanyaan. Begini, Pendeta. Ada satu kebiasaan, ya semua orang Advent lakukan itu. Pagi-pagi kan, kalau berdoa dan baca firman Tuhan, kadang-kadang kita dikejar waktu. Ya, jadi akan ada rasa tidak tenang kalau tidak membaca firman Tuhan sebelum meninggalkan rumah. Jadi ada perbedaan berdoa dan baca. Kalau berdoa kan kebanyakan kita melakukan, tapi baca firman Tuhan hampir-hampir tidak ada waktu. Tapi kalau menurut pengalaman saya itu ada semacam rasa ketidaktenangan untuk pergi begitu saja. Jadi walaupun sudah siap pergi, saya harus duduk kembali untuk baca dulu sebelum pergi. Nah, itu. Yang kedua, bagaimana kita membedakan? Jadi karena kita tidak seperti Musa waktu dia mendekati api yang menyala, kemudian Tuhan bilang tanggalkan kasutmu. Jadi dia sedang mendengar Tuhan walaupun dia tidak bisa melihat langsung Tuhan. Nah, kita kalau sekarang kan Yesus ada di sorga dan Roh yang berbicara kepada kita. Di saat kita mengambil satu keputusan, pertimbangan untuk dilakukan, bagaimana kita bisa berpikir bahwa kita sedang dituntun, bahwa jadi apa ini betul atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kita menunggu kan? Apakah ini dari Roh Tuhan yang berbicara kepada saya atau saya punya mau? Nah, bagaimana kita mau membedakan atau merasakan bahwa ini adalah tuntunan Tuhan, bikin saja. Atau kita lakukan kemudian kita doakan. Atau kita doakan dulu sebelum kita lakukan. Ya, terima kasih. Jadi kita mencoba untuk membahas tentang bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan ya. Dan salah satu statement yang saya selalu
menyatakan ya bahwa the will of God will never contradict the word of God. Kehendak Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi apakah kehendak yang kita sedang ingin buat misalnya ya, apakah apa saja itu dia yang kita ingin lakukan? Apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan? Ya, kehendak untuk misalnya untuk yang kita lakukan supaya apakah itu secara apa istilahnya itu apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Jadi dengan poinnya adalah kalau kita mempelajari firman Tuhan itu penuntun, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku ya. Jadi kalau itu adalah pelita dan terang, maka tentu saja dia akan menuntun kita kepada setiap kehendak yang dapat kita sesuaikan. Kehendak Tuhan bagi kita dan bersama-sama dengan bisikan roh tentu saja. Karena mungkin ada hal-hal yang baik yang kita ingin lakukan, tapi mungkin ada dua pilihan dari kedua hal yang baik tersebut ya. Kedua hal yang baik tersebut ya. Yang dua-duanya mungkin boleh kita katakan berhubungan sesuai dengan firman Tuhan ya. Kalau misalnya kedua kehendak tersebut. Nah, disitulah kita mungkin dapat minta berbicara, minta bisikan roh dalam diri kita, atau bisikan roh kepada orang yang dapat memberikan orang-orang rohani yang dapat memberikan memberikan nasihat kepada kita. Jadi in the council of many there are wisdom. Pada saat kita mendapatkan nasihat dari nasihat orang tua yang sudah berpengalaman ataupun siapa saja yang kita tahu roh dapat berbicara kepada mereka, bukan hanya orang tua tapi siapa saja. Roh juga dapat membantu kita untuk melihat rancangan Tuhan yang terbaik itu melalui orang-orang yang juga dapat memberikan nasihat yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kedua hal pilihan yang baik yang harus kita ambil dalam kehidupan ini. Jadi pertama-tama pilihan-pilihan tersebut tentunya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita dapat meminta terus bergumul dengan Tuhan dalam doa dan puasa. Dan untuk mendengarkan apa kira-kira yang Tuhan dapat berikan untuk menunjukkan jalannya yang dapat menjadi bagian kita. Mudah-mudahan dapat membantu menjawab. Mungkin ada yang lain dapat membantu saya untuk menjawab pertanyaan Ketua Yohanes Tilaar tadi. Silakan Bapak Simatupang. Oh, sorry. Ya. Saya selalu sederhana saja jawaban saya. Bila mana kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita otomatis akan tahu mana suara Tuhan dan mana bukan suara Tuhan. Sama contohnya dengan saya mempunyai hubungan erat dengan saudara-saudara saya di Indonesia. Bila mana mereka bertelepon, walaupun tanpa sebut nama, dengar suara saja, saya sudah tahu siapa dia. Jadi kalau kita mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Tuhan, maka kita bisa tahu suara Tuhan itu. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Tadi saya dengar Papi juga mau tambahkan. Ini pengalaman Papi. Waktu rumah terbakar, setan pengaruhi Papi sendiri. Ini terus terang saja. Untuk tinggalkan pekerjaan daripada hancur semuanya, aniaya dan lain sebagainya. Seperti yang Stephen kemukakan, bahwa orang lain juga sedia untuk menolong. Sekalipun kuasa atau roh setan itu begitu hebat, tetapi Papi sangat ditolong oleh orang lain, itu Mami sendiri yang memberikan semangat untuk jangan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Jadi poin yang sangat penting ini, selain daripada Roh Kudus dan roh setan ini sangat hebat pertentangan yang terjadi. Tetapi ada orang lain yang sedia untuk menolong, untuk kuatkan iman, untuk tidak goyah. Jadi terima kasih, pelajaran ini sangat penting. Bantuan yang lain juga dari orang lain yang dituntun oleh Roh Kudus. Oke. Bagaimana Ketua Tilar? Ada follow up question atau tambahan? Silakan. Ya, makasih ya Pendeta Alex Rantum. Jadi begini, kalau saya melakukan satu rencana pekerjaan untuk menipu orang, saya sudah jelas itu. Ya. Itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Untuk mengakal-akalin, mencari keuntungan, walaupun orang rugi saya menang, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang saya maksudkan, ini contoh saja. Saya berencana untuk pindah ke state ini atau state itu. Apakah Tuhan berkehendak? Mana yang betul? Apa saya harus pergi atau tinggal? Kan itu rencana yang saya pikir rencana yang bagus seperti yang pendeta katakan tadi kan. Tapi apakah itu rencana sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan? Jadi yang saya lakukan, bila mana ini pengalaman saya, dihadapkan dari satu
dua pilihan yang tidak bertentangan, kelihatannya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saya biasanya hanya doakan saja dan saya kerjakan. Apakah itu betul? Ya. Apakah itu yang harus dilakukan, atau karena kalau menunggu Roh Tuhan itu waktu itu saya tidak bisa tunggu lama karena memerlukan keputusan yang segera. Itu maksud saya. Terima kasih Ketua Teladan. Om Rain seperti sudah senyum-senyum dari tadi. Bagaimana ini kalau ada dua pilihan yang baik ya yang harus dilakukan seperti pindah state ini. Gimana Om Rain? Di-unmute dulu, silakan. Ya, silakan. Jadi pilihan itu kadang-kadang datang sama kita di saat kita melakukan sesuatu yang melawan Tuhan. Itu pilihannya kita harus betul-betul lihat apa Tuhan. Tapi seperti Saudara Tilar katakan tadi, memang sering terjadi ada dua pilihan yang sering-sering bukan bertentangan, hampir sama. Nah, mana yang kita mau ambil? Jadi semuanya itu bagi saya kita banyak berdoa aja. Minta Roh Kudus yang pimpin supaya kita tahu pilih mana yang benar. Waktu saya di rumah sakit, saya dokter sudah kasih tahu ini dia punya risiko mati, perdarahan, dan stroke. Ini saya mesti mau pilih lari pulang ke rumah atau pilih tinggal di rumah sakit, lalu terima itu risiko-risiko. Jadi dia punya jalan keluar ialah saya berdoa. Tuhan tolong unjuk bukti. Dan memang pada waktu dioperasi tidak ada lagi itu yang dokter mau operasi, sudah hilang dengan kuasa Tuhan. Jadi ini saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan ada kasih pikiran buat kita untuk pilih Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya percaya tentunya dengan berdoa dan meminta Tuhan juga dapat membantu kita dengan dapat melihat pintu-pintu yang terbuka, tentu saja ya. Kalau seperti Saudara Tilar mungkin ingin melihat karena mungkin ada tertutup kemungkinan pintu yang tertutup mungkin di New Jersey misal pintu tertutup di New Jersey. Mungkin pada saat Ketua Tilar misalnya berdoa dan melihat mana yang Tuhan kita sudah minta kepada Tuhan dan mana yang mungkin dari dua pilihan ini, dua state yang misalnya Ketua Tilar mau pergi misalnya ya. Mana yang lebih dahulu memberikan memberikan jawaban ya, ada pekerjaan atau apa, dan disitulah kita bisa melihat mungkin inilah yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan dapat memberikan kepada kita kebijaksanaan selain tentang seperti kita sudah bahas tadi tentang nasihat-nasihat yang orang berikan, tetapi juga Tuhan dapat memberikan mana yang dia sudah buka jalan yang jalan yang terbuka seperti Rasul Paulus sebelum dia sampai ke Damaskus dia sudah ada yang Tuhan sudah siapkan, sudah ada pintu yang sudah dipersiapkan bagi Paulus atau Saulus waktu sebelum dia menjadi rasul ya, untuk pergi. Jadi dengan kata lain dia melihat mana yang terbuka, yang sudah terlebih dahulu Tuhan atur dengan kata lain. Jadi pada saat ada pilihan-pilihan tersebut, maka Ketua Tilar mungkin dapat melihat mana yang pintu-pintu yang Tuhan sudah buka di tempat tersebut. Jadi mudah-mudahan dapat menjadi silakan Ibu Simatupang. Ini saya hanya mau menyampaikan pengalaman saya baru 2 bulan 3 bulan lalu. Kebetulan ini yang untuk suntik COVID ya, saya tidak mau. Lalu suami saya katakan suntiklah. Terus saya selalu bilang takut, saya flu juga nggak pernah suntik. Lalu kemudian itu tiba hari Jumat, mereka daftarkan saya suntik. Lalu saya katakan hari Senin saya akan disuntik, kamu sudah saya daftarkan. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang benar-benar Tuhan menyetujui saya disuntik, ya bukalah jalan. Saya sekarang mau email dokter primary saya. Karena saya mau disuntik di Loma Linda, tapi primary saya di Kaisar. Lalu saya email ke primary dokter saya, lalu dijawabnya 2 hari kerja baru saya boleh kasih jawaban dari email seperti itu. Tentu jawabannya hari Rabu, tetapi saya harus disuntik hari Senin. Lalu saya katakan kepada suami saya, baiklah,
Kalau dokter menjawab saya pada hari Senin, walaupun di email dikatakan jawabnya hari Rabu, kalau ini dijawab berarti inilah kehendak Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, kalau Engkau kehendaki, dokter email mengatakan saya dijawab hari Rabu, tapi kalau Tuhan kehendaki, biarlah dijawab hari Senin. Ketika kami break, saya punya appointment jam 12 siang. Lalu kami breakfast pagi berdua, kami buka email, ada jawaban dari dokter mengatakan, oke, kamu boleh disuntik. Jadi saya pikir, ya kita minta tanda kepada Tuhan, Tuhan juga akan buka jalan. Kalau kita minta tanda, itu kan kita bukan dosa. Saya tahu itu bukan dosa disuntik atau tidak. Hanya kata hati saya, apakah engkau setujui tubuh saya ini disuntik? Lalu hari Senin pagi dijawab. Yang tadinya mereka bilang tunggu Rabu. Ya, jadi saya pikir itu pengalaman yang baru saja terjadi. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan yang mana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Terima kasih. Dan mungkin tambahan prinsip terakhir juga ya. Misalnya kan ini masalah tentang pekerjaan misalnya ya, yang dikemukakan oleh Ketua Tilar. Jadi misalnya mana yang Tuhan buka, lalu kalau misalnya mungkin pertanyaan lanjutannya, pendeta, tapi kedua kesempatan ini, dua state ini ada kesempatan terbuka. Nah, mungkin pertanyaan prinsip berikutnya adalah yang mana pekerjaan tersebut dari kedua state tersebut yang akan lebih menguatkan kerohanian saya nantinya. Di mana dari kedua pekerjaan ini yang terbuka, misalnya ada dua-dua sama-sama terbuka dari dua state yang berbeda, yang mana pekerjaan ini akan membantu saya memiliki kerohanian yang bisa membawa saya dan keluarga saya lebih dekat kepada Tuhan, ya, lebih dekat kepada Tuhan. Nah, itulah menjadi pusat menjadi hal-hal yang dapat kita pertimbangkan untuk mengetahui selain seperti yang Ibu Simatupang tadi betul sekali itu. Kita dapat meminta tanda kepada Tuhan. Kita dapat meminta tanda kepada Tuhan. Dan juga jika itu misalnya itu bukan itu yang Tuhan ingin berikan, mungkin kita bisa juga dengan apa? Akal budi kita bisa melihat dan mengetahui mana kehendak Tuhan pada saat kita mengetahui pekerjaan mana yang akan membawa saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mudah-mudahan dapat menjawab Ketua Tilaar. Ya, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Baik, ada lagi? Jika tidak ada bagaimana dari live stream, Dek? Atau dari Dedek sendiri? Silakan, Dek. Mungkin digabung ke besok aja, Pendeta. Oke, digabung. Baik, terima kasih karena waktu kita ya. Baik, saudara sekalian, kita akan masuk ke bagian kedua sehubungan dengan pelajaran kita. Acara ibadah kita, kita akan berdoa dengan pokok-pokok doa yang dapat Anda sampaikan. Silakan yang dari live stream, dari Zoom, yang dapat saya lihat, ada hal-hal dapat kita doakan secara spesifik atau khusus saat ini? Jika tidak ada, silakan Dek dari live stream, sorry. Ada 3 ini Pendeta. Yang pertama dari Om Gunawan, katanya tolong doakan Susan lagi sakit. Lalu ada permintaan doa juga dari Pendeta Renalo, sama Pendeta, tetap doakan istrinya. Dan juga silent request kita, Pendeta. Oke. Terima kasih. Jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Ya. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kembali kami dapat mempelajari firman-Mu. Satu kerinduan yang kami miliki dan semua umat-umat Tuhan yang telah bersama-sama untuk dikuatkan dan menjadi teguh di dalam firman-Mu. Kami mengetahui bagaimana setan akan terus mencoba untuk menggoda kami, mencobai kami, agar supaya kami dapat jatuh. Meragukan siapa kami, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Meragukan bukan hanya keberadaan kami, identitas kami, tapi juga meragukan kekuatan-Mu, kebesaran-Mu yang dapat terjadi di dalam kehidupan kami dan membawa kami, mengajak kami untuk lebih mengutamakan ambisi kami, lebih mengutamakan kekuatan kami, kekayaan dan hal-hal lainnya yang mungkin sementara saja ada ya atau berada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami dapat menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus, bukan hanya dia menjadi anak Allah, tetapi anak Allah yang berkenan kepada Allah. Kenapa dia berkenan? Oleh sebab dia menjadi hamba. Oleh sebab Yesus yang telah mati untuk orang lain, menjadi hamba bagi orang lain. Biarlah kami dapat memiliki kehidupan
seperti Yesus tersebut yang bukan hanya dapat mengalahkan setan, tetapi dia telah mengalahkannya dengan satu metode yang kami telah pelajari, dengan mengutip apa yang tertulis. Ada tertulis. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami satu kekuatan untuk menghafal firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu, dan juga untuk mengaplikasikan firman tersebut bukan sesuatu untuk orang lain Tuhan, tetapi untuk kami. Bukan supaya orang lain dapat berubah, tapi kami yang berubah. Bukan supaya karakter bertumbuh dari orang lain, tapi supaya karakter kami yang bertumbuh Tuhan. Firman Tuhan bukanlah untuk kami adu, untuk melihat siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat. Tapi biarlah firman Tuhan itu dapat membantu kami, untuk mengoreksi kami, untuk memperbaiki kelakuan kami Tuhan, memperbaiki tingkah laku kami, kehidupan kami, pertumbuhan karakter. Itulah Tuhan kiranya dapat terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami datang untuk bersyukur Tuhan, untuk kesempatan yang indah, untuk dapat belajar bersama-sama dengan orang-orang tua kami yang selalu memberikan kekuatan pada kami pada saat kami melihat mereka berbakti bersama-sama, membantu kami dalam acara diskusi kami, seperti bersama-sama dengan orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami di South Carolina, juga Om Rain, Pendeta Rain Kesaul ya Bapak, Ibu Simatupang, Tante Oli Sumarandak, dan juga saudara-saudari kami lainnya yang sudah berbakti, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berbakti bersama-sama, Pendeta Tiwo dan juga Pendeta Ren Alo yang berbakti bersama-sama melalui live stream. Kami berdoa Tuhan untuk mereka semua ini. Hamba-Mu juga berdoa bagi permohonan-permohonan doa. Bersama dengan Bapak Gunawan Lim, kami ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Susan yang pada saat ini membutuhkan jamahan tangan surga. Satu jamahan yang akan memberikan kekuatan padanya untuk dapat kembali melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa ada gangguan apapun. Kami berdoa Tuhan bagi kesembuhan. Dengan kemurahan Tuhan tentunya itu tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Ice yang berbakti bersama-sama pada saat ini bagi putranya Ronald Walean, bagi sahabatnya Ibu Leli Manuhutu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga daripada Ibu Ice dan kenalannya. Kami terus berdoa bagi nama yang selalu kami doakan bersama-sama dengan Tante Yeni dan Ibu Tine. Kami terus ingin berdoa bagi Tante Since Pua di Balikpapan, di Manado Tuhan. Kiranya zaman Tuhan akan terus menjadi bagian Tante Since Pua. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi nama-nama lain yang selalu kami bawakan. Kami terus berdoa Tuhan bagi Saudari Julie Panjaitan, Ibu Saudari Merlin Karamoy, Ibu Pendeta Paruntu, Tante Yeni, dan juga kami terus berdoa secara khusus bagi saudari kekasih kami, Saudari Jane Rononu. Tuhan, kiranya kekuatan surga, kepastian penyertaan surga yang pasti akan selalu menyertai Jane. Kami terus berdoa juga saudara-saudara kami lainnya, Saudara Alden, Saudara Joni, kawan, kami terus berdoa bagi mereka. Kami bersyukur kami telah mendengar bagaimana Saudara Victor Aminuddin Ito, Tuhan telah tiba dengan selamat di Manado. Kami terus berdoa proses kesembuhannya akan terus menjadi bagian Ito di Manado. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga lainnya dengan permohonan-permohonan pribadi mereka. Kami terus berdoa bersama-sama dengan Evi dan Angel dengan bagi jamahan surga yang dapat menjadi bagian Ibu Tumano, ibu daripada Saudari Evi yang ada di Indonesia. Jamahan surga kiranya menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin bagi anak-anak, bagi cucu-cucu mereka Tuhan secara khusus. Berdoa kiranya kekuatan surga menjadi bagian mereka. Kamu juga ingin secara khusus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berbakti dari Nederland pada saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya mereka yang berada di Holland, kiranya jamahan kekuatan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudari kami yang berdoa secara khusus Tuhan dari California. Hamba-Mu ingin berdoa bagi mereka. Hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan Saudari Lucy, Tante Yuli, Saudari Loana, Saudari Esther, Saudari Titioka, dan lain-lain yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu yang ada di California Tuhan. Biarlah penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin secara khusus berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, jemaat kami Tuhan. Kami ingin berdoa bagi
putra dari keluarga Sihotang Mokalu, bagi saudara Pearson, Tuhan, yang ada di California saat ini, kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian Pearson. Dia akan selalu mendapatkan kesehatan yang pasti, kekuatan dari surga, dan biarlah kami ingin berdoa bagi anak muda Tuhan ini akan selalu dekat, terlibat dengan acara-acara gereja, selalu mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi kekuatan rohani yang dapat menjadi bagian Pearson. Hambamu juga ingin berdoa bagi pemimpin pemuda di tahun yang akan datang, saudara Matthew Rumbai, kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia dalam menyiapkan program-programnya. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Matthew dalam pekerjaan yang dia lakukan. Dia akan terus menjadi terang surga yang akan selalu menerangi bukan hanya anak-anak muda di Jemaat Visdak, tetapi kami semua dan semua yang dapat dijangkau dengan segala usaha penginjilan yang sedang mereka usahakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Engkau akan menyempurnakan jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan, yang sudah dicantumkan di dalam acara kolom komentar di live stream, di acara ibadah kami ini. Kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami. Karena semua doa ini telah kami bawakan, hamba bawakan Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Nebus kami. Amin. Sekali lagi dari Jemaat Visdak kami ingin mengucapkan terima kasih banyak saudara sekalian. Sampai bertemu kembali besok ya. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Pendeta Vicky Tiwo